Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Izinkan kami dari kelompok 4 eh, yang membahas tentang vektografi batuan buku. Sebelum membahas lebih jauh, kami dari kelompok batuan buku dengan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Raja Simbolon, dengan NIM F1D220012. Kemudian Efrinaldi Saputra F1D220026, Sri Nur Cahaya F1D220007, dan Heru Cahyono F1D220005. Batuan buku merupakan hasil pembekuan dari cairan silikat pijar yang bersifat mobile atau sering disebut dengan magma. Karena hasil pembekuan ini, maka unsur kristalisasi mineral penyusunnya. Komposisi mineral yang menyusun merupakan kristalisasi dari unsur-unsur secara kimiawi, sehingga bentuk kristalnya mencirikan intensitas kristalnya. Bagaimanakah batuan beku terbentuk? Batuan beku terbentuk dari dua cara, yaitu ekstrusi dan intrusi. Yang pertama, ekstrusi. Ekstrusi ini keluarnya cairan silikat pijar atau sering disebut dengan magma ke atas permukaan bumi, kemudian mengalami kristalisasi atau pendinginan yang dicirikan dengan adanya lubang gas. Sehingga karena pembekuannya yang cepat, si mineralnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau sering disebut dengan afinitik. Kemudian satu lagi, intrusi. Intrusi merupakan pembentukan batuan buku di mana pembekuannya terjadi di dalam permukaan bumi. Sehingga mineral-mineral yang dihasilkan pada zona intrusi ini, mineralnya besar-besar. Sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang atau sering disebut dengan panerik. Kemudian, struktur pada batuan buku. Struktur pada batuan buku ada sangat banyak, mulai dari masif, skoria, vesikular, lava bantal, kekar kolom, kekar melembar, senolit, dan amygdaloidal. Tetapi pada sayatan tipis petrografi, hanya beberapa struktur yang dapat diamati. Di antaranya berupa skoria dan vesikular, yang merupakan lubang-lubang gas. Pada sayatan dapat dilihat jelas sayatan lubang gasnya. Kemudian amygdaloidal. Amygdaloidal ini merupakan lubang-lubang gas yang terisi oleh mineral-mineral. Biasanya mineral yang mengisi lubang gas ini merupakan mineral-mineral sekunder. Dan yang terakhir merupakan senolit. Senolit ini merupakan secara gampangnya batuan di dalam batuan. Jadi ini akibat intrusi. Di sayatan petrografi biasanya uh, mirip seperti litik. Jadi ditumpukannya tuh akan menunjukkan banyaknya mineral yang tidak sesuai dengan batuan yang lainnya. Contoh seperti mineral senolitnya dikelilingi oleh biotit, ortoklas, dan plagioklas. Sementara di senolitnya ada hornblende, plagioklas, dan lain-lain. Kemudian membahas tentang tekstur yang akan dilanjutkan oleh saudara Efrinaldi. Kepada saudara Efrinaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Raja. Selanjutnya kita akan membahas tentang derajat kristalisasi yang merupakan dari tekstur dari batuan buku. Derajat kristalisasi sendiri yaitu adalah besaran dari proporsi kristal dari dan massa gelas dari batuan beku. Ada yang holokristalin, hipokristalin, dan holohyalin. Holokristalin sendiri merupakan adalah suatu batuan buku yang memiliki massa gelas seluruhnya seluruhnya massa kristal, dan hipokristalin adalah batuan beku yang memiliki massa gelas dan massa kristal. Sedangkan untuk holohyalin adalah suatu batuan beku yang hanya memiliki massa gelas saja. Selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan antar kristal dalam batuan beku. Ada yang equigranular dan inequigranular. Equigranular sendiri yaitu
hubungan antar kristal yang tidak saling sama. Seperti ada yang besar, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk inequigranular itu relatif sama. Selanjutnya ada derajat granularitas. Derajat granularitas sendiri yaitu kenampakan dari kristal dalam batuan beku bisa dilihat oleh mata atau tidak. Ada yang Van Ryk dan afanitik. Dalam Van Ryk terbagi lagi, ada Van Ryk kasar dan Van Ryk sedang sampai halus. Van Ryk kasar sendiri ukurannya cukup besar sehingga dapat dilihat oleh mata telanjang langsung. Sedangkan untuk Van Ryk sedang sampai halus masih bisa dilihat, tapi tidak sebesar dari Van Ryk kasar. Dan untuk afanitik sayangnya tidak bisa untuk dilihat secara langsung bentukan kristalnya, karena harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop ataupun lup dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri. Pada Saudari Sri, saya persilahkan. Izin, dikarenakan Saudara Sri sedang terkendala jaringan, mungkin akan saya ambil alih untuk melanjutkan penjelasan tentang bentuk kristal. Bentuk kristal ini ada 3, yaitu euhedral, subhedral, dan amhedral. Euhedral merupakan bentuk kristal yang sempurna karena pendinginan yang lama, seperti di contoh gambar sebelah kanan. Kemudian untuk contoh subhedral, di gambar sebelah kiri. Bentuknya tuh tidak sesempurna pada mineral euhedral. Untuk contoh anhedral sendiri pada gambar kiri juga, jadi berantakan dan tidak membuka mineralnya. Dilanjutkan dengan tekstur khusus. Ini ada tekstur aliran dan tekstur tumbuh bersama. Yang pertama, tekstur pilotaksitik yang merupakan fenokris dan mikrolit membentuk sebuah aliran. Yang kemudian ada tekstur trakitik, di mana hanya si mikrolit yang menunjukkan tekstur aliran. Kemudian ada tekstur tumbuh bersama. Yang pertama intersertal dan kedua intergranular. Kalau intersertal, si mineralnya tumbuh di antara plagioklas atau si mikrolitnya. Sementara intergranular di antara butiran-butirannya. Kemudian untuk komposisi dan genesis batuan beku akan dijelaskan oleh Saudara Heru. Kepada Saudara Heru kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudara Raja. Baik, saya akan menjelaskan komposisi serta genesis pada batuan beku. Nah, pada batuan beku memiliki komposisi yang terdiri dari mineral dan massa dasar gelas. Nah, untuk proses pembentukan batuan beku dapat terbentuk melalui proses intrusi yang akan menghasilkan mineral yang vanerik karena prosesnya pendinginan yang lama, dan proses ekstrusi yang menghasilkan mineral afanitik karena pendinginan yang cepat yang dinominasi membentuk massa gelas. Nah, dari pembentukan batuan beku tersebut, ini mempengaruhi dari derajat kristalisasi serta derajat granularitas. Nah, kalau untuk pengaruhnya terhadap derajat kristalisasi, biasanya pada pendinginan magma yang cepat akan bentuk mineral yang sulit untuk dilihat secara langsung. Jadi dapat digunakan dalam melihat dengan menggunakan sayatan pada batuan. Nah, untuk pada massa gelas biasanya terbentuk secara cepat. Jadi untuk mineral-mineral terbentuk itu kurang ada. Kalau untuk
holokristalin biasanya didominasi oleh mineral-mineral pada batuan beku seperti plagioklas serta feldspar. Nah, kemudian pada hipokristalin yaitu campuran antara massa gelas serta kristal atau mineral. Nah, jadi dari pembentukan ini dia mempengaruhi dari derajat kristalisasi, granularitas serta dapat mempengaruhi dari bentuk-bentuk tekstur-tekstur dari batuan beku tersebut. Mungkin segitu dari saya. Dilanjutkan pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Heru. Bisa disimpulkan pada petrografi batuan beku merupakan batu yang terbentuk dari hasil pembekuan magma. Kemudian dilanjutkan dengan struktur batuan beku yang hanya dapat diamati pada sayatan tipis petrografi, yaitu beda-beda serta sinonim. Kemudian tekstur terdiri dari derajat granularitas, derajat kristalisasi, relasi, serta bentuk kristal. Kemudian adanya tekstur khusus, yaitu filotaktitik serta trakitik. Kemudian komposisi batuan beku yang terdiri dari mineral serta massa gelas. Secara genetis kita bentuknya batuan beku secara impulsi dan mungkin sekian tidak lagi. Jika ada pertanyaan dari Ivan yang bergabung, akan silakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Nama saya Dinda Novia Ramadhani dengan NIM S1D220030 ingin bertanya kepada kelompok ini mengenai bagaimana cara kita melihat massa gelas pada sayatan petrografi. Sekiranya bisa dijawab oleh kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dinda. Mungkin saya akan menjawab. Pada sayatan petrografi, kita dapat melihat kehadiran massa gelas dengan cara memasukkan sayatan kepada mikroskop polarisasi dan memasukkan keping gipsum. Jika kita masukkan keping gipsum, maka biasanya sayatan akan berubah berwarna pink terang jika dia merupakan massa gelas, dan dia tidak akan berwarna secerah mineral-mineral lain jika dimasukkan ke keping gipsum tidak akan secerah atau seterang pada massa gelas. Mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Mungkin untuk tambahan, untuk massa gelas pada sayatan, mungkin bisa dilihat pada derajat kristalisasi tersebut, di mana bentukannya dengan hipokristalin serta holokristalin. Nah, jika pada holokristalin itu kan membuat mineral-mineral terbentuk itu jelas nampak pada sayatan. Sedangkan hipokristalin itu pada sayatan masih nampak, namun dia masih ada nampak massa gelasnya. Serta kalau holohyalin atau massa gelas biasanya untuk mineral-mineralnya itu cenderung tidak terlihat karena kebanyakan zat penyusunnya yaitu holohyalin atau massa gelas. Baik, terima kasih untuk Saudara Heru. Untuk jawabannya, apakah
sudah dapat diterima. Saudari Dinda, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Menurut saya jawabannya sudah pas. Mungkin kita akhiri pertemuan atau pemaparan kita malam ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.